Anda kembali bergabung di Liputan 6 Pagi yang disiarkan dari salah satu pojok ruang redaksi kami di lantai 9 SCTV Tower, Senayan City, Jakarta. Ya, saudara, laporan selanjutnya sesuai yang kami janjikan tadi mengenai penertiban para pedagang di stasiun Jebres, Solo, Jawa Tengah yang lagi-lagi diwarnai kericuhan. Ya, sejumlah pedagang saudara di sini, pedagang asongan, meradang lantaran merasa diperlakukan semena-mena. Sejumlah pedagang sebenarnya sudah mengetahui larangan berdagang itu, namun mereka tetap melakukannya karena hanya itulah sumber kehidupan mereka. Hari Senin kemarin menjadi hari terakhir bagi para pemilik kios di stasiun Jebres untuk memasuki tempat usaha mereka. PT KAI tidak akan memperpanjang kontrak kios sehingga mereka harus membongkarnya. Meski kecewa dengan keputusan PT KAI, 20 pemilik kios tidak punya pilihan lain kecuali membongkar dan memindahkan sejumlah barang milik mereka. Kita maksudnya beli kios itu kan hak guna pakai, otomatis itu kan disewakan kepada kita. Kita kalah mas kalau hari ini memang oke. Tapi kita nanti setelah ini ngasong tidak bisa dibuang, itu urusan perut tidak. Tidak hanya di peron stasiun, penertiban juga dilakukan di atas gerbong kereta api. Sejumlah pedagang asongan diminta turun dan tidak menjajakan dagangannya di atas gerbong. Larangan ini jelas mendapat protes dari para pedagang. Ini hak hidup mas, hak hidup kita juga warga negara Indonesia. Betul. Ini dagangan bukan bom, jangan digiring terus dewe. Bagi PT KAI semua sudah jelas. Stasiun harus bebas dari hiruk-pikuk pedagang dan itu sudah ada landasan aturannya. Sesuai dengan aturan bahwa yang boleh masuk stasiun itu hanya penumpang dan petugas. Ini semua dilakukan demi kenyamanan penumpang. Penertiban kios juga dilakukan petugas PT KAI Tanjung Karang, Lampung. Lantaran berdiri di dekat perlintasan kereta api Pasar Bawah, puluhan kios liar ini dibongkar paksa. Sebelumnya PT KAI sudah memberitahu para pemilik kios untuk membongkar kios mereka sendiri. Namun hingga lewat tenggat waktu yang ditetapkan, mereka tetap membandel sehingga pembongkaran paksa pun dilakukan. Abdullah Fakih dan Asep Saifullah melaporkan dari Solo dan Lampung. Bicara soal pedagang kaki lima atau pedagang asongan ini bukan hanya masalah di kota Solo karena menjadi pembicaraan juga sedang berlangsung di kota Bandung ini ya. Betul, karena saudara ancaman denda Rp1.000.000 terhadap pembeli dagangan kaki lima di kawasan zona merah berdampak signifikan pada pedagang ini yang terkena ancaman pembelinya ya. Bukan pedagangnya, dan dendanya 1 juta begitu ya. Saudara, mereka yang biasa berjualan di Jalan Kepatihan Bandung kini harus beralih pekerjaan dan diantaranya mereka memilih menjadi tukang beca. Ini dilakukan untuk membiayai keluarganya. Tampaknya Perda yang mendorong ketertiban di kawasan zona merah amat berhasil. Perda itu mengancam pengenaan denda hingga Rp1 juta bagi pembeli dagangan kaki lima di kawasan tersebut. Bukti keberhasilan Perda itu terlihat dari sepinya jalan kepatihan dari pedagang kaki lima. Tapi bila Anda jeli memperhatikan, jumlah penarik becak di jalan ini justru bertambah. Itu tak mengherankan karena sejumlah pedagang kaki lima di jalan ini beralih profesi menjadi penarik becak. Padahal itu sama-sama melanggar peraturan daerah. Ini kan udah gak bisa jualan. Sampai ya dari dulu udah lama di sini 26 tahun di sini. Seperti sampai baru sekarang yang gak bisa jualan otomatis ya ganti wali kota sampai yang sekarang aja. Yang dulu mah bisa jualan bagaimana caranya. Sekarang otomatis dia bisa jualan. Mungkin direlokasikan punya kan gede banget. Tapi kan tempat sepi, rawan banjir. Penghasilan dari menarik becak memang tak sebanyak berdagang, namun hanya itu cara yang mereka ketahui untuk mendapatkan nafkah saat ini. Ada sisi baik sama negatifnya ya. Kalau baiknya mungkin sebagai buat ketertiban, apa sih Bandung ini gitu ya bisa lebih lancar lagi dari bebas dari kemacetan yang kita ketahui gitu. Kalau misalkan wilayah dari Kepatihan ini gitu ya sampai ke belakang itu macet total gitu, ada kala karena PKL ini yang memakan badan jalan gitu. Tapi sisi lain negatifnya itu adalah program dari Wali Kota Bandung ini tuh malah memutus perekonomian buat PKL itu sendiri. Suasana serupa juga terlihat di jalan-jalan yang masuk zona merah. Alun-alun dan Jalan Merdeka telah bersih dari PKL dan digantikan dengan pot bunga dan tanaman hias yang indah. Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.